Pengaruh pandemi COVID-19 dalam menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia. Ketimpangan sosial merupakan masalah tahunan di negara berkembang seperti Indonesia. Adanya kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ketidaksiapan masyarakat terhadap pandemi, kebijakan pemerintah, dan juga dampak globalisasi. Adanya kesenjangan ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berdampak dalam kehidupan masyarakat. Dapat mengakibatkan anak putus sekolah, tindakan kriminal, timbulnya kelompok si kaya dan si miskin, standar gizi buruk pada balita, dan lain sebagainya. Ketimpangan sosial erat kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang seolah-olah sudah ada di masa lalu. Namun, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan tambahan pada perekonomian negara, terutama populasinya yang kecil, karena semua kegiatan telah sangat dibatasi selama 2 tahun terakhir. Rakyat kecil semakin menyesali kurangnya kesempatan kerja, dan menjadi sulit untuk mendapatkan sesuap nasi untuk mereka. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 34 ayat 2 menetapkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tentunya, negara juga terus mengupayakan berbagai upaya untuk menangani hal tersebut. Salah satunya dengan mengurangi jumlah kemiskinan. Anehnya, banyak beberapa pejabat justru mengalami kenaikan jumlah kekayaan selama pandemi. Hal tersebut menjadi sebuah ironi, mengingat masyarakat sedang kesusahan mencari pundi-pundi rupiah, tetapi aset pejabat malah naik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keadilan sosial di Indonesia masih belum sepenuhnya terlaksana. Pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun di Indonesia ini membawa banyak perubahan yang signifikan dari dampak pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan masyarakat disebabkan oleh pandemi yang menyerang kesehatan fisik manusia dan membatasi perkembangan sektor ekonomi dan juga sosial. Ada pula faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial saat pandemi COVID-19 berlangsung. Yang pertama, ketidaksiapan dalam menerima perubahan. Keadaan pandemi yang dihadapi masyarakat luas datang secara tiba-tiba dan tidak ada yang dapat memprediksi terkait pandemi ini. Lalu yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan yang sudah diberlakukan hampir 2 tahun belakangan ini mengakibatkan dampak sosial ekonomi yang signifikan di masyarakat kecil. Ketidakpastian kebijakan mulai dari PSBB, PPKM, PPKM darurat, hingga PPKM level 1 sampai 4 pun dinilai masih memberatkan segelintir masyarakat yang perekonomiannya masih terdepresi setahun belakangan ini dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang terakhir, ada pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai hambatan yang membuat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dibutuhkan suatu keadilan guna memberantas kesenjangan sosial. Adanya pandemi ini juga menuntut digitalisasi di segala lini. Hal yang perlu jadi perhatian di sini ialah tentang kekayaan pejabat selama pandemi berlangsung. Pejabat yang notabene-nya menjadi pengayom masyarakat, asetnya justru mengalami peningkatan selama pandemi ini. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi rakyatnya selama pandemi ini. Kondisi pejabat dengan segala bonus, tunjangan, dan juga fasilitasnya memang membuat iri semua masyarakat Indonesia, khususnya menengah ke bawah. Berbeda dengan rakyat yang harus susah payah mencari rupiah. Dari hal tersebut, kita bisa mempertanyakan bagaimana sebenarnya keadilan sosial berjalan di bangsa ini. Dari kesulitan kondisi ekonomi tersebut, wajar jika banyak anak sekolah yang memutuskan untuk berhenti bersekolah. Padahal, pembangunan sumber daya manusia sangat penting di masa kini. Alhasil, banyak sekali masyarakat pun yang harus mengalah karena ketidaksiapan mereka menghadapi arus globalisasi yang cukup pesat ini. Mengingat sudah hampir 2 tahun pandemi ini melanda negeri ini, bangsa Indonesia perlu segera berbenah. Kita harus bersatu untuk mencari jalan keluarnya, bukan malah sibuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran lebih untuk kesejahteraan rakyat di atas gaji pejabat pemerintah. Pemerintah juga harus memfasilitasi rakyat agar bisa bertahan di masa pandemi ini melalui bantuan sosial,
pelatihan wirausaha, pemberdayaan UMKM, dan lain-lain. Masyarakat sendiri juga harus menghadapi tantangan untuk tetap inovatif dan beradaptasi dengan digitalisasi yang terus berkembang dari masa ke masa.